Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan-limpahan nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita mudah untuk melakukan segala aktivitas yang kita ingin lakukan, baik itu aktivitas yang berhubungan dengan dunia kita, urusan dunia kita, dan yang lebih utama lagi adalah aktivitas yang berurusan dengan akhirat kita. Maka oleh karena itu senantiasa kita memohon bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memperbanyak lisan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini untuk senantiasa berzikir, mengingat-Mu, beribadah kepadamu. Kemudian bantulah hamba-Mu ini untuk senantiasa selalu bersyukur, dan bantulah hamba-Mu ini agar bisa memperbagusi ibadah kepadamu. Maka karena sejatinya kita ini adalah manusia, makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifan. Manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu apapun meskipun ringan kalau tidak dibantu, kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu senantiasa kita terus mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, karena syukur itu pertama merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Adhkurkum, maka aku akan senantiasa juga mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Jadi Allah menyuruh kita agar kita bersyukur. Wala takfurun, dan Allah melarang kita agar kita tidak boleh untuk mengkufuri, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara kita agar kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?
Maka ada dua hal yang disebutkan oleh para ulama kita yang bisa membantu kita agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taqwallah wal amalu bi ta'atihi. Jadi yang pertama yang bisa membantu kita agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bitaqwallahi wal amali bi ta'atih. Bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwa niki membantu kita bisa bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amal, yaitu kita melakukan amal-amal ibadah bi ta'atihi, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan dalam sebuah ayat bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan terjadi perang Badar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun." Walaqad nasarakumullahu bi Badrin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian ketika perang Badar. Wa antum adillah, dan di saat itu kalian dalam keadaan lemah. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur. Nah, Allah mengatakan di sini, fattaqullaha la'allakum tashkurun, bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian bisa bersyukur. Berarti apa? Berarti di antara cara yang bisa membantu kita agar kita bisa bersyukur itu adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa itu apa? Yaitu kita menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, ya, karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala juga berdasarkan ilmu, karena kita takut terhadap siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ishaq dia mengatakan, ai fattaquni fa innahu syukru ni'mati, bertakwalah kepadaku karena itu merupakan syukur terhadap nikmatku. Nah, kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, di antara hal yang bisa membantu kita agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bil qanaati war ridha bima qasamallahu lak. Yaitu kita harus qanaah dan ridha dengan apa yang sudah dibagikan oleh Allah kepada kita. Ini hal yang bisa membuat kita, membantu kita bersyukur. Qanaah, merasa cukup. Qanaah itu artinya kita merasa cukup dengan apa? Dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan kita terima sudah, kita harus ridha apa sudah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita rezeki jelone sekian ribu misalnya, sudah kita ridha sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima sudah apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, itulah namanya orang yang qanaah. Dia selalu menerima ya apa yang Allah berikan kepada dia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun qana'an takun asqaran nas. Jadilah kalian orang yang qana'ah, yang selalu merasa cukup, maka kalian akan menjadi orang yang paling bersyukur. Kalian akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Makanya oleh karena itu ada sebuah cerita
Ya, ada seseorang datang kepada seorang ulama, ya, dan dia mengadukan tentang kefakirannya. Ya, jadi ada seorang laki-laki datang kepada seorang ulama, dia mengadukan tentang kefakiran yang dialami. Maka seorang alim ulama ini mengatakan, ya, bagaimana, apakah menyenangkan kamu jika kamu buta, kemudian kamu memiliki 1000 dirham? Mana yang kamu pilih? Ya, kamu buta, matamu buta, tapi kamu punya 1000 dirham. Ya, maka laki-laki itu mengatakan tidak. Ya. Kemudian seorang alim itu mengatakan lagi, apakah menyenangkan kamu? Kamu bisu, kemudian kamu memiliki 1000 dirham. Pakuk lagu bedeang 1000 dirham. Ini ya pendek. Ya, pakuk bedeang 1000 dirham lagu. Maka orang yang mengatakan tidak. Kemudian ulama itu mengatakan juga, apakah kamu senang, gila, dan kamu memiliki 1000 dirham? Ya, gila tapi punya 1000 dirham. Apakah kamu mau seperti itu? Maka laki-laki mengatakan tidak. Ya. Nah, kemudian lagi ulama ini mengatakan, apakah kamu juga mau? Apakah kamu senang apabila kedua tanganmu terputus, kedua kakimu terputus? Ya. Kemudian kamu juga memiliki 1000 dirham atau 20.000 dirham? Ya. Maka orang itu mengatakan tidak. Ya. Intinya kita harus memiliki sifat qanaah. Ya, apa yang Allah sudah berikan kepada kita, kita terima, kita ridha, maka itulah yang akan membuat kita bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Ya, jangan kamu lihat orang yang selalu berada di atasmu. Artinya, lihatlah orang yang paling susah di bawah kita. Ya, dan jangan kita melihat orang yang paling bahagia. Ya, maka apa? Itu akan membuat kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita melihat arak dengan lebih susah dengan kita, arak dengan lebih derek dengan kita, ya, arak dengan lebih menderita dengan kita, maka ini kita bisa bersyukur. Ternyata ada orang yang lebih susah daripada saya. Alhamdulillah, saya lebih baik daripada orang ini. Ya. Kemudian kalau kita melihat orang yang lebih sukses dengan kita, lebih kaya daripada kita, lebih mapan hidupnya, lebih lancar usaha dan rezekinya, ya, maka itu akan membuat kita tidak bersyukur kepada Allah. Membuat kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala, jemaah rahmati Allah, ya, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita melanjutkan pembacaan tashih ad-du'a yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah taala. Pada pertemuan yang telah lewat kita sebutkan lanjutan kaidah, ya, kita sebutkan 3 kaidah dari qawaid at-ta'abbud fi dzikri wad du'a. Kaidah-kaidah ibadah di dalam berzikir dan berdoa. Yang kita sebutkan, ya, bahwasanya kita bisa membedakan antara zikir-zikir yang muqayyad, yang terikat, yang berhubungan dengan keadaan tertentu, waktu tertentu, zaman tertentu, tempat tertentu, ya, dengan apa? Zikir-zikir yang mutlak,
Mutlak ini yang bebas, yang tidak ada ikatannya dengan keadaan, tidak ada hubungannya dengan waktu tertentu ataupun tempat tertentu. Ya. Maka kalau zikir itu berhubungan dengan suatu keadaan, suatu tempat, suatu waktu, maka harus kita lakukan sesuai dengan keadaannya, harus sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan waktunya. Ya. Seperti contohnya misalnya kita ketika ingin masuk masjid, kita diajarkan doa untuk masuk masjid, maka doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu yang kita baca. Ya, jangan baca doa-doa yang lainnya, karena ini berhubungan dengan tempat tertentu. Ya, kalau kita berada dalam keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, ya, diajarkan doa oleh Nabi SAW, kita baca doa. Misalnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, maka itu yang kita baca karena berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu, kesulitan. Ya. Dan seterusnya. Adapun yang mutlak, ya, doa yang bebas, kalau memang ada datang keterangannya, ya, diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita membacanya. Tapi dibolehkan juga, ya, seorang ketika dia zikir dan doa yang mutlak, ya, kalau ada dari Nabi, amalkan dari Nabi. Kalau tidak ada, misalnya datangnya dari para sahabat atau datangnya dari ulama-ulama salaf, maka diperbolehkan kita membacanya. Tentunya ada syaratnya. Yang kita jelaskan kemarin ada 5 syarat. Pertama, syaratnya harus kita pilih lafaz yang paling bagus, ya, yang paling bagus lafaznya dan juga maknanya. Kemudian yang kedua, lafaz doa itu harus sesuai dengan kaidah susunan bahasa Arab yang benar. Kemudian yang ketiga, tidak ada di dalam doa dan zikir itu bertentangan dengan syariat, ya, baik dari sisi lafaz dan maknanya. Kemudian yang keempat, ya, ayyakuna fi babiz dzikri wad du'a mutlak. Ini hanya pada zikir dan doa yang mutlak saja. Ya. Bukan yang berhubungan atau yang berkaitan dengan zaman, keadaan atau tempat. Kemudian yang kelima, ya, tidak boleh dijadikan sebagai sunnah. Tidak boleh dianggap itu sebagai sunnah yang senantiasa terus-terus dilakukan. Nah, kemudian kaidah yang kita sampaikan juga bahwasanya apabila ada sebuah ibadah, zikir dan doa datang dalam dua sisi atau lebih, misalnya dua macam doa, ya, satu amalan banyak zikirnya banyak doanya, ya, maka kita tidak boleh menggabungkannya sekaligus. Ya, tidak boleh menggabungkannya sekaligus. Dicontohkan di sini misalnya bacaan ketika kita ruku, ya. Ruku itu banyak doa yang diajarkan, banyak zikir yang diajarkan, maka kita pilih salah satunya. Mungkin kita pakai subhana rabbiyal azim, ya, atau subuhun quddus rabbul malaikat warruh, atau yang lainnya. Maka tidak boleh diamalkan seluruhnya dalam satu kali ruku, dan juga pada keadaan-keadaan yang lainnya. Kemudian kaidah yang saya sampaikan juga yang berikutnya, bahwasanya setiap zikir atau doa yang bilangannya bermacam-macam, ja'at bihil riwayah ala naw'ain min al-adad. Misalnya doa ini Nabi menjelaskan bisa dibaca sekali, bisa dibaca 2 kali, bisa dibaca 3 kali, ya. Maka kalau demikian keadaannya, boleh kita memilih di sini, ya. Jadi kalau zikir dan doa itu ada keterangannya, ada hadisnya, boleh dibaca sekian kali misalnya. Ya, seperti kita doa pagi dan petang misalnya. Ya, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Boleh dibaca sekali di pagi hari, sekali di sore hari.
ya, kemudian boleh dibaca 10 kali, dan boleh dibaca 100 kali, banyak riwayatnya seperti ini, maka boleh kita memilihnya. Dan tentunya yang paling bagus adalah riwayat yang menjelaskan paling banyak dibaca. Nah, itu yang sudah kita sampaikan pada pengajian kita yang telah lewat. Sekarang kita lanjutkan Al-Qa'idatus Sadisah, kaidah yang keenam, yaitu di dalam kita berzikir dan berdoa, kullu man ahdatha fi ta'abbudi kadzikri wad du'a al-muqayyad ma laysa minhu tasannunan faqad athima min jihatin arba'. Setiap orang yang melakukan hal yang baru, ya, setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baru dalam ibadah seperti zikir dan doa yang muqayyad, ma laysa minhu tasannunan, yang tidak ada sunnahnya, maksudnya tidak ada dalilnya, ya, faqad athima min jihadin arba', maka orang ini telah berdosa dilihat dari 4 sisi. Jemaah dirahmati Allah. Jadi lamun nara dengan gawe sopo pegawean baru, amalan baru dalam ibadah zikir, doa yang muqayyad, yang tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, zikir dan doa ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak pernah diajarkan. Tapi orang ini membuatnya, mengada-adakannya, padahal tidak ada sunnahnya. Ya, maka orang ini berdosa dilihat dari 4 sisi. Sisi yang pertama, kenapa dia berdosa? Karena orang itu apa? Hajrul masyru'. Orang ini telah meninggalkan sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang disyariatkan. Berarti orang ini telah meninggalkan sesuatu yang disyariatkan. Ya. Kemudian dari sisi kedua, wal istidraku ala syar'i, berarti orang ini telah mengkritisi syariat, mengkritik. Jadi orang ini dia telah mengkritik syariat Allah Subhanahu wa taala, menganggap dirinya amalan yang dilakukan itu lebih bagus daripada syariat. Kemudian yang ketiga, wastihbabu ma lam yusra'. Orang ini berarti telah apa? Mensunnahkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya, menganggap amalan sunnah sesuatu yang tidak disyariatkan. Ini alasannya dia berdosa yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ihamul 'amah bimasru'iyatihi, membuat orang awam bingung dengan apa? Dengan sesuatu yang disyariatkan. Jadi wa ihamul 'amati bimasru'iyatihi. Nah, ini dia jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang lamun ara sopok dengan gawe amalan zikir, doa, ya, yang muqayyad, yang ada hubungannya dengan keadaan atau tempat ataupun waktu, ya, padahal zikir itu yang dia baca itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dik luah ngajar umatnya, tidak ada dalilnya. Orang ini buat-buat, berarti orang ini berdosa dengan 4 alasan.
Pertama, berarti orang ini telah meninggalkan sesuatu yang disyariatkan. Ya. Karena memang sunnahnya ditinggalkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya lebih bagusnya ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua, berarti orang ini telah mengkritik syariat, menganggap perbuatannya itu lebih sesuai dengan syariat. Syariat ini kurang. Ya. Maka ini bahayanya orang-orang yang melakukan bid'ah itu. Di antara bahayanya berarti dia telah menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkhianat. Seolah-olah arak syariat, arak suku ajaran di mana sampean si Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau tidak mau orang-orang yang melakukan suatu kebid'ahan, ya, berarti tidak secara langsung orang ini mengatakan bahwasanya masih ada syariat yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Ya. Padahal Allah telah menyempurnakan agama ini. Sebagaimana Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah, ya, saya sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini ayat rekomendasi dari Allah bahwasanya ajaran agama Islam sudah sempurna. Nah, sekarang orang-orang yang membuat sesuatu amalan, entah itu zikir, doa, ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia buat-buat, berarti orang ini tidak beriman dengan ayat Al-Maidah ayat 3 ini. Berarti dia menuduh, oh arak masih syariat di mana sampean si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak secara langsung seperti itulah, ya. Orang-orang yang dia melakukan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalan di dalam Islam. Nah, kemudian apa? Wastihbab ma lam yusra. Berarti orang ini telah mensunnahkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya, jadi sangat bahaya. Ya, kalau orang sudah mensunnahkan sesuatu yang tidak disyariatkan, menganggap baik sesuatu yang tidak disyariatkan, ini berdosa. Ya. Nah, kemudian membuat kebingungan orang-orang awam, ya, dengan dilakukan disyariatkan amalan tersebut. Kemudian saya mengatakan, falyahdharil abdul qanit li rabbih min ihdasi ma lam yasra. Maka hendaknya seorang hamba itu berhati-hati. Seorang hamba yang taat kepada Allah ini, taat kepada Tuhannya, harus berhati-hati dari melakukan sesuatu yang baru yang tidak pernah disyariatkan. Ya, harus hati-hati jemaah rahmati Allah. Ya, jangan sampai kita melakukan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan di dalam syariat, di dalam agama ini. Fa fil masyru'i kulli khair. Ya, pada setiap ajaran yang disyariatkan itu terdapat kebaikan. Ya. Jadi apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ada kebaikan di situ. Pasti ada kebaikan. Wa ghina, dan ada kecukupan di situ. Wa khairatullahi li'abdihi khairun min ikhtiyaril 'abdi li nafsihi. Pilihan Allah terhadap hambanya itu lebih bagus daripada pilihan seorang hamba terhadap dirinya. Ini harus diingat jemaah rahmati Allah. Apa yang Allah pilihkan terhadap kita itu lebih bagus
daripada apa yang kita pilihkan untuk diri kita sendiri. Ya. Contohnya dalam beragama ini, apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya ini, itulah yang terbaik. Itulah yang paling terbaik daripada kita yang memilihkan diri untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah pilihkan itulah yang terbaik. Ya. Jangan kita coba-coba menganggap sesuatu itu baik menurut kita, tidak boleh. Ya. Asa an takuna asa ayyakuna asa ayyaku apa? Allah mengatakan bahwasanya bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik itu belum tentu baik buat kita. Ya, bisa jadi, dan sebaliknya bisa jadi sesuatu yang kita anggap tidak baik justru itu yang baik bagi kita. Karena Allah lah yang sejati yang Maha mengetahui kebaikan untuk umatnya ini, kebaikan untuk manusia. Allah SWT yang mengetahui. Meskipun misalnya amalan itu ringan, ya, kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang terbaik. Ya. Misalnya makan, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum makan itu membaca apa? Bismillah. Ringan. Ya. Bismillah. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengajarkan kepada seorang anak kecil, ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, makanlah kamu dengan membaca bismillah. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita membaca doa yang panjang sebelum makan itu. Ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Memang secara makna bagus. Terjemahannya bagus. Ya Allah, berilah kami keberkahan, ya, terhadap apa yang Kau rezekikan, dan jagalah kami dari neraka. Bagus. Tapi ingat, ya, yang dari Allah, yang dari Nabi itu lebih baik, lebih bagus. Meskipun kalau bahasa kita itu sekeret, ya sedikit. Bismillah. Ya, itulah yang terbaik. Maka kita harus mengamalkan sesuatu yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi makanya kita berhati-hati jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pegang kaidah ini. Ya. Apa kaidahnya? Bahwasanya Allah lah yang paling mengetahui kebaikan terhadap hambanya. Ya, pilihan Allah itu terhadap hambanya lebih baik daripada pilihan hamba terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian kaidah yang ke-7, al-qaidatus sabi'ah, idza wujida al-muqtadi fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fuqida al-mani' wa lam yatarattab sallallahu alaihi wasallam tashri'an qawlan aw fi'lan fa inna sunnata hiya tarku ta'assiyan. Ini kaidah yang sangat bagus yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza wujida al-muqtada, apabila didapatkan sebuah pendorong maslahat untuk melakukan sebuah ibadah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fuqidal mani', dan penghalangnya tidak ada. Ya. Tapi tidak ada dari Nabi memerintahkan kita untuk melakukannya, baik secara syariat, baik secara ucapan ataupun perbuatan. Maka yang paling bagus apa? Kita meninggalkannya dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya begini.
Ada sebuah amalan misalnya, apa namanya, tuntutan untuk melakukannya manfaatnya sangat besar, ya. Kalau dilakukan manfaatnya sangat besar. Kemudian tidak ada penghalang untuk melakukan amal itu, tidak ada penghalangnya, ya. Tapi di zaman Nabi, ya, tidak dilakukan. Nabi tidak melakukannya, tidak memerintahkannya baik secara ucapan ataupun secara perbuatan. Maka yang lebih utama adalah kita meninggalkannya karena kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh misalnya jemaah kepada Allah, ya, satu contoh. Misalnya azan, ada manfaatnya nggak azan itu? Ada nggak manfaat azan itu? Jelas ada. Azan itu jelas manfaatnya besar untuk mengumpulkan orang sholat, memberitahu orang waktu sholat. Ya. Tapi lihat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya azan ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Pertanyaannya, kira-kira dibutuhkan nggak azan itu di zaman Nabi untuk mengumpulkan orang? Jelas dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Kira-kira kalau Nabi ingin melakukan azan, ada nggak orang yang berani menghalangi Nabi? Jawaban Allah, ada nggak kira-kira orang yang berani menghalangi Nabi untuk azan itu? Atau dia nyuruh sahabat, sahabat Bilal, azan sekarang. Kira-kira ada nggak yang berani membantah Nabi SAW? Tentunya tidak ada. Ya, tapi ternyata apa? Dilakukan nggak oleh Nabi SAW? Tidak ada, tidak dilakukan. Padahal manfaatnya banyak. Seandainya Nabi melakukan, tidak ada yang berani membantah, tidak ada yang berani menghalangi Nabi SAW. Tapi ternyata apa? Nabi tidak menyuruh siapa-siapa untuk azan. Tidak ada azan pada sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Maka yang sunnah bagaimana? Maka yang sunnah adalah meninggalkan azan itu dalam rangka kita ittiba atau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang orang di zaman ini lebih hebat dari Nabi. Dia gunakan panggilan-panggilan lain. As-salatu jami'ah. Ya, untuk membangunkan orang sholat Idul Fitri, Idul Fitri Adha. Ini tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menyuruh sahabat mungkin, ayo ucapkan as-salatu jami'ah rahimakumullah. Itu hanya ada pada waktu apa? Salat gerhana saja. Adapun pada salat Idul Fitri, Idul Adha tidak ada contohnya. Berarti apa yang sunnah? Yang sunnah tidak melakukannya dalam rangka kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kaidah yang ke-8, qaidatul dzikri wad du'a, al-israr wal ikhfa wal jahru mustasna fi mawadhi'i. Jadi maksudnya dalam masalah zikir dan doa itu ada zikir yang disunahkan untuk dikeraskan sedikit, ada juga yang disirkan. Ya, al-israr wal ikhfa, yaitu disirkan atau dilirihkan suara itu. Dan juga ada zikir-zikir yang dianjurkan untuk dijaharkan. Ya, maka kita ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi menjaharkan sebuah zikir dan doa, ya disitulah kita jaharkan zikir dan doa itu. Dan kapan Nabi SAW mensirkan atau ikhfa, ya, melirihkan suaranya, maka kita ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Syekh mengatakan, ya, bab ini ada pembahasan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang kita disampaikan, ya, kaidah, beberapa kaidah. Insyaallah tinggal masih beberapa kaidah ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban bagi kita untuk mengikutinya dan mengamalkannya. Adapun kekeliruan datangnya dari kami dan juga dari syaitan, dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh mengikuti suatu kesalahan.
Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.